إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام الهردشيني أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة Bukhari. ابن البردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن المسلم الشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصحاب الكتب المصنفة. An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, sampai itu saja. Imam Muhammad bin Sa'id. Ya, boleh. Perhatikan. Jadi al-hadisul awal. Sana. Al-hadisul awal. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibnil Khattab. An Amiril Mukminina Abi Hafsin Umar ibnil Khattab. Tadi sudah dibaca. Dari Amir, apa itu Amir? Artinya Amir. Apa artinya Amir? Pemimpin. Jadi Amirul Mukminin pemimpinnya orang Muslim, pemimpinnya orang mukmin. Maka Sayyidina Umar bin Khattab itu gelarnya Amiril atau Amirul Mukminin. Karena didahului oleh huruf jar an, maka jadinya an Amiril Mukminin. Ingat baik-baik. Kalau ada huruf jar di depan, jangan an Rasulullah. An Rasulullah, salah. Tetapi kalau dia huruf jar min ila an alafi, itu dia jadinya majrur. Jadi an Rasulillah. Sama dengan ini an Amiril Mukminina Abi Hafsin. Bapak dari ibunda Hafsah. Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah, saya mendengar, sami'tu, saya mendengar. Berarti hadis ini didengar langsung. Berarti hadis ini bukan cuma dicerita. Jangan-jangan saya pernah dengar. Tapi kalau dia tulis sami'tu berarti Sayyidina Umar bin Khattab mendengar langsung. Paham? Paham? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung niatnya. Dapat pahala dengan niat, bisa juga dapat dosa dengan niat. Maka perbaiki niat. Innamal a'malu binniyat, karena segala sesuatu itu tergantung daripada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya segala perbuatan dari manusia ini, setiap perbuatan dari diri kita ini, wa innama likulli imri'in ma nawa, akan diberi ganjaran oleh Allah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kamu contohnya, Ustaz tanya, kamu niatnya datang di sini untuk apa?
Masuk di pondok ini untuk apa? Belajar ilmu apa? Ya, belajar ilmu agama. Maka niatnya kamu itu harus tetap mulai kamu masuk sampai tamat, niat belajar itu jangan lepas. Supaya kalau kamu berubah niat berbahaya. Tapi kalau mulai dari kamu masuk di pondok berniat untuk belajar seterusnya, insya Allah dapat berkah. Kenapa tidak sukses? Kenapa tidak pintar? Di pondok bertahun-tahun, ya, di pondok lama, tetapi tidak sukses karena niatnya tidak kuat. Niatnya bukan untuk belajar, ya, niat untuk supaya banyak teman, supaya ada teman yang dari Pulau, ada teman dari Ampana, ada teman dari Tada, ada teman dari Poso, berteman saja, ya. Bukan niat untuk belajar. Kalau begini niatnya kamu, yang kamu dapat teman. Tapi kalau niat belajar, niat menuntut ilmu, maka didapat pertama ilmu didapat. Persaudaraan, teman juga didapat. Ya, paham Tom? Karena segala sesuatu itu tergantung dari niat. Paham Tom? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Asbabul wurud. Ustaz mau cerita asbabul wurud. Apa itu asbabul wurud? Sebab-sebab turunnya hadis. Kalau asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Bedakan ya. Sebab-sebab kejadian yang terjadi sebelum ayat itu turun, itu namanya asbabun nuzul. Apa? Asbabun nuzul. Kemudian sebab-sebab sebelum Nabi mengeluarkan hadis, itu namanya asbabul wurud. Paham Tom? Ya? Paham Tom? Sebab-sebab turunnya hadis disebut apa? Wurud. Sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran disebut asbabun nuzul. Paham Tom? Ya. Jadi asbabul wurud, sebab turunnya hadis Nabi ini ketika perintah turun hijrah. Nabi mendapat perintah dari Allah untuk berhijrah. Dari mana? Dari kota Makkah ke Madinah. Berapa jaraknya? Berapa jarak? Jauh. Itu sekarang Makkah Madinah ditempuh dengan bis. Ustaz tahun 2008 naik bis itu 2008 naik bis waktu umroh itu 8 jam sampai 9 jam dari Mekah itu naik bis. Tetapi Ustadz Haji yang tahun 2018 itu sudah tinggal 6 jam karena jalan semakin lebar. Bukan kayak jalan kita di sini jalur 2 tapi baku-baku cako, ya. Di sana lurus ya, lurus sekali. Itu lari mobil 100, tidak undur-undur gas, ya, lurus. Tidak ada sapi bak potong, kayak di sini. Tidak ada kambing bak potong, anjing, kucing. Nah, kalau coba di sini ayam. Coba kata kamu lari 100 di Parigi sini. Ya. Nah, di sana lurus, tidak ada itu jalur bebas hambatan. Kayak jalan tol. Nah, Nabi zaman itu hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Naik unta, naik kuda. Berbulan sampai 2 bulan perjalanan, 1 bulan lebih perjalanan. Akhirnya ketika diajak hijrah itu macam-macam niatnya orang. Ada yang niatnya pindah dari Mekah untuk hijrah ke Madinah itu untuk menyelamatkan agamanya. Karena di Mekah saat itu agama Islam ini sudah mulai terdesak. Orang-orang kafir Quraisy di bawah pimpinan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda, dan Abu lainnya, Abu Gosok. Nah, selain Abu Bakar, makanya kamu jangan pakai nama Abu-Abu. Tulis di nama di HP status, bukan status.
Nama FB Abu. Abu ini akhirnya jadi abu-abu. Tulis saja nama aslimu. Tulis ini Abu ini. Abu itu artinya apa? Bapak. Kalau abi itu artinya bapakku. Yang boleh panggil abi itu anak kita. Ya? Paham Tom? Macam Agil panggil Ustadz Abi. Mecha panggil Ustadz Abi. Kamu tidak boleh panggil Abi sama Ustadz. Ya? Karena bapak Abi itu artinya bapak. Beda dengan Aba. Dulu sini almarhum Aba itu dipanggil Aba karena artinya Aba itu bapaknya orang banyak. Paham Tom? Aba itu kalau sudah kelas kiai. Kalau kamu sudah kelas kiai tinggi ilmumu, boleh kau dipanggil Aba. Ya? Paham Tom? Jangan sekarang kamu panggil Aba. Panggil saya Aba ya. Aba naon? Ya, Aba itu artinya orang yang dihargai, yang punya ribuan murid, punya ratusan murid. Nah, itu Aba. Beda juga dengan Abu. Nah. Jadi paham Tom? Setelah itu Rasulullah ada yang hijrahnya menyelamatkan agama, ada yang hijrahnya untuk mencari dunia. Saya mau pergi ke Madinah karena di Madinah sana bagus perjualan, bagus berdagang. Maka Allah nilai hijrahnya itu bukan karena Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Faman kanat hijratu ila dunia, barang siapa berhijrah karena mencari dunia, yusibuha, yang akan dia kejar, aw imra'atin yankihuha, atau untuk mengejar wanita yang akan dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana apa yang dia niatkan. Paham Tom? Ada satu laki-laki, dia tidak mau hijrah. Dia bilang saya suka di Mekah saja. Tetapi dia punya cewek calonnya yang mau menikah dengan dia mau hijrah. Kata dia punya harimnya itu, kalau kau tidak ikut saya hijrah ke Madinah, batal kita nikah. Akhirnya dengan terpaksa, karena saking cintanya dia sama cewek itu, maka dia ikut hijrah ke Madinah. Berarti dia niatnya bukan karena Allah, bukan untuk menyelamatkan agama, bukan untuk menyelamatkan ini dan sebagainya, tetapi untuk demi cinta. Ya, kuni lo kamu cinta. Paham Tom? Jadi kamu di pelajaran ta'lim hadis hari ini, kita belajar tentang hadis pertama. Ini dihafal, dibaca lancar, kemudian dihafal. Hadis ini coba lihat ya. Rawahu imamal muhaddatsain. Rawahu imamal muhaddatsain. Hadis ini diriwayatkan dua imam besar. Bukan imam kodi. Bukan imam kampung. Imam besar. Imamal muhaddatsain, imamnya hadis. Kalau disebut imamul hadis, itu artinya menghafal ribuan hadis. Kamu menghafal berapa ribu hadis? Hah? Sudah ada 1000 kamu hafal? 2000? Oh 10.000 kali? 10 saja belum ya? Maka kalau disebut imamul muhaddatsain, dua imam muhaddas yaitu imam besar, yaitu Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Rawahu imam al-muhaddatsain Abu Abdullah, bapaknya Abdullah ibn Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Badi Zarba al-Bukhari wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj Muslimul al-Kushairi an-Naisaburi. Ada satu tempat namanya An-Naisabur, kampung di suatu kampung di Palestina namanya Naisabur. Dari situlah munculnya Imam Muslim. Karena dia dari kampung Naisabur, dia bergelar Muslim An-Naisaburi. Jadi kamu juga nanti kalau hebat nanti akan muncul juga. Macam siapa namanya? Nabil. Dari mana Nabil? Nabil, Syekh Nabil Al-Tampedagi. Nah.
Tanam pedagi ya? Syekh Nabil tanam pedagi. Ya. Paham dong? Ya, jadi dihafal ya. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar ibn al-Hattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya. Sebelum bubar baca dan Ustaz jaga sekarang ya, satu-satu. Dari Fadil, ambillah mic ini. Baca, lancar, hafal. Semua hadis itu harus dihafal. radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ayo menulis. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.